Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang kekasih, apakah saudara memperhatikan setiap pergantian tahun dan pada awal tahun biasanya orang mulai membuat harapan-harapan, make a wish. Harapan-harapan bahwa tahun ke depan, waktu mendatang, keadaan menjadi lebih baik. Lalu membuat komitmen-komitmen baru, recommitment. Bekerja mau lebih giat, lebih rajin, hidup lebih benar, menata rumah tangga lebih baik, dan lain sebagainya. Seolah-olah momentum itu memiliki nilai yang lebih bermakna daripada hari-hari yang lain. Padahal, saudara, malam tutup tahun dan hari pertama tahun baru memiliki nilai yang sama dengan hari-hari sebelumnya dan hari-hari sesudahnya. Coba perhatikan pada akhir tahun, khususnya pada peristiwa menit pergantian tahun, old and new. Banyak orang tidak ingin melewatkan saat yang mereka anggap berarti itu. Padahal apa bedanya, saudaraku, dengan menit-menit yang lain? Sama sekali tidak ada bedanya. Hanya penanggalan manusia saja yang membedakan. Dan banyak orang Kristen yang ikut hanyut di situ. Pada pergantian tahun, saudaraku, tidak sedikit pendeta yang mulai mencanangkan visi-visi yang memuat janji-janji bahwa tahun ke depan menjadi tahun yang penuh berkat, tahun kelimpahan, tahun kemenangan, tahun berbuah-buah, dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, kelihatannya hal ini tidak membawa dampak negatif, bahkan dianggap sebagai hal yang positif. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan cerdas, fenomena ini sebenarnya cukup membahayakan. Sebab komitmen ulang, pembaharuan tekad dan janji seolah-olah hanya perlu dilakukan pada pergantian tahun. Padahal, saudara, sekolah kehidupan di mana kita harus masuk di dalamnya adalah pergumulan yang harus kita lewati melalui masalah-masalah kecil dan sederhana setiap hari. Sekolah kehidupan yang kita harus masuk di dalamnya itu melalui masalah-masalah sederhana yang kita harus alami setiap hari. Jika orang mau melakukan recommitment, make a wish, seharusnya setiap hari dilakukan. Mengupdate atau memperbaharui tekad kita, janji kita, penyerahan kita, komitmen kita, itu harusnya setiap hari, saudara. Tuhan mengontrol segala keadaan. Dan Tuhan tidak pernah mengizinkan peristiwa sekecil apapun terjadi dalam hidup kita tanpa memiliki maksud kekekalan, tanpa memiliki dampak bagi kekekalan kita. Mari perhatikan Roma pasal 8 ayat 28. Ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, saudara. Ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, saudaraku sekalian,
Jangan kita anggap sepele pernyataan ini. Allah mengontrol, mengendalikan segala sesuatu, dan melalui segala sesuatu Tuhan mempersiapkan kita untuk masa kekekalan. Setiap kejadian, walaupun itu kecil dan sederhana, yang kita alami setiap hari, pasti punya dampak untuk waktu-waktu ke depan. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 tahun ke depan. Reaksi kita, sikap kita, respon kita terhadap peristiwa hidup yang kita alami setiap hari, dari masalah-masalah kecil atau masalah-masalah sederhana, itu membawa dampak di waktu-waktu kemudian. Tetapi Tuhan tidak memproyeksikan hal itu untuk kehidupan di dunia ini semata-mata. Sebab kalau hanya memiliki dampak di kehidupan di bumi ini belum berkualitas. Tuhan menghendaki membawa dampak di kekekalan. Saya pernah memberitahukan kepada saudara sekalian, 70 tahun dibanding 70 juta itu kecil. 70 tahun dibanding 70 miliar itu kecil. 70 tahun dibanding 70 triliun itu kecil. 70 dibanding kekekalan tidak ada artinya. Jadi betapa berartinya menit demi menit yang kita miliki hari ini. Dan Tuhan merancang segala sesuatu tersebut, saudaraku, untuk kekekalan. Untuk kekekalan. Oleh sebab itu, rekomitmen yang kita harus lakukan itu tidak cukup kalau hanya 1 tahun 1 kali. Setiap hari kita harus mengupdate. Setiap hari kita harus memperbaharui, saudaraku. Nah, mari kita perhatikan ayat yang ke-28 lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan tidak mungkin mengingkari firman-Nya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Jadi Tuhan tidak akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Nah, siapa yang mengasihi Tuhan itu, saudara? Salah satu ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah menyukai perubahan. Menyukai perubahan. Contoh sederhana, saudara. Kalau saya boleh mengkalimatkan cerita orang tua akan berkata begini. Nak, papa mama kerja dari pagi sampai sore, sore sampai malam, bahkan kadang-kadang melintas sampai pagi lagi, hanya supaya kamu bisa sekolah, bisa mempersiapkan diri bagi masa depanmu. Dan kalau kamu bisa mempersiapkan diri bagi hari depanmu, kamu mampu mandiri di atas kakimu, papa mama bisa tutup mata selamanya dengan bibir tersenyum, supaya kamu bisa tolong kakak adikmu dalam kesulitan dan keluarga besar kita. Tidak sia-sia pengorbanan orang tua. Orang tua sudah tidak mengharapkan apa-apa sebab ya menuju kematian. Perhatikan anak-anak. Demikian pula Tuhan. Ia mati di kayu salib mengorbankan dirinya, mempertaruhkan seluruh harga diri kemuliaan, meninggalkan surga mulia demi supaya kita dapat ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Semua itu dimaksudkan, saudaraku, agar kita dapat dikembalikan pada rancangan Tuhan semula. Jadi kalau orang sudah tidak menyukai perubahan, itu berarti tidak mengasihi Tuhan. Tuhan tidak bisa rubah orang itu. Orang itu tidak bisa dirubah Tuhan. Ada seorang wanita yang beberapa kali konseling. Dia mau menikah dengan seorang pria yang dari konseling itu saya menyimpulkan bahwa pria tersebut tidak akan jadi suami yang baik. Lalu saya mengatakan kepadanya, kalau saya jadi kamu, saya tidak akan menikah.
Kalau kamu bertanya kepada saya, Pak, saya menikah enggak? Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan menikah dengan pria itu. Tapi sebagai konselor, ya, saya tidak mendominasi dan tidak menguasai, tidak mengatur mutlak dia. Lalu dia berkata begini, Pak, saya berani mengambil resiko apapun. Kira-kira begitu. Saya mau bayar harganya demi keselamatan dia. Saya beritahu, Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Tapi Tuhan tidak bisa menyelamatkan orang yang mau masuk neraka kalau orang itu tidak mau diselamatkan. Tuhan pun tidak mengendaki Yudas berkhianat. Tapi Tuhan tidak bisa mencegah Yudas berkhianat kalau Yudas memang berniat berkhianat. Lalu dia berkata, Tuhan kenapa kejam? Mengapa Tuhan kejam? Nah, sudah capek deh karena ketemu orang begitu. Masih tidak ngerti. Bodoh. Rupanya dia sangat mencintai pria tersebut. Dia mau menikah apapun yang terjadi nanti. Saya sudah bisa prediksi dia bakal menyesal seumur hidup. Dia bakal menyesal. Tapi sebagai konselor, saya sudah memberikan petunjuk kepadanya, saudaraku. Jadi kalau orang memang tidak menyukai perubahan, tidak bisa berubah. Ayat berikutnya, Pak, 29. Ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di sini ada kunci penting, saudara. Ya, yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang menyukai perubahan. Perubahan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita semua, siapapun, harus punya target. Memiliki pikiran perasaan Kristus. Kalau kita tidak punya target ini, Tuhan tidak bisa rubah kita. Tidak bisa. Sebab itu juga berarti orang yang tidak haus dan lapar akan kebenaran. Ya, saya tidak tahu, tapi biar Tuhan yang mengarahkan. Tidak bisa. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kalau tidak mengasihi, Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Tuhan akan melanggar firman-Nya sendiri. Ingat, yang mengasihi Tuhan, orang yang menyukai perubahan. Perubahan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, setan itu menyesatkan manusia dengan keinginan yang sesat, deceitful lust. Menyesatkan dengan berbagai keinginan dan kerinduan-kerinduan yang berakar pada pikiran manusia. Ingat apa pernyataan Tuhan Yesus? Apa yang dipikirkan manusia bukan dipikirkan oleh Allah. Nah, kalau orang sudah tidak mengasihi Tuhan, tidak menyukai perubahan, tidak punya target untuk memiliki pikiran perasaan Kristus, maka dia tidak akan mengamati peristiwa hari demi harinya itu sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran yang Tuhan buat untuk menanggulangi kekurangan dan kelemahan kita. Setiap peristiwa sekecil apapun, itu semua dalam kontrol Tuhan, saudaraku. Alkitab mengatakan rambut kepalamu pun terhitung. Menunjukkan betapa telitinya Tuhan. Sebab Tuhan melihat, waktu kita 70 tahun, dibanding kekekalan, tidak ada artinya sama sekali, saudara. Tidak ada artinya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, tidak bisa tidak. Saudara harus memilih mau menjadi umat yang terpilih dan setia atau tidak. Saya ingatkan kepada saudara satu hal ini. Tuhan menciptakan bumi yang sempurna. Kalau bumi ini sempurna, berarti seluruh jagat raya juga sempurna. Amin. Sebab tidak mungkin bumi terpisah dari 9 atau 8 planet besar di keluarga matahari. Ingat atas surya kita itu, matahari sebagai sentralnya, Mars, bumi, Jupiter, Saturnus, ya.
berputar mengelilingi matahari. Ini keluarga matahari, ini tata surya kita di sini. Bumi tidak mungkin terpisah dari planet-planet lain yang mengitari matahari. Matahari ini satu dari sekian miliar bintang atau matahari di galaksi Bima Sakti. Berarti bumi pasti berkaitan dengan planet-planet lain yang mengitari matahari. Dan matahari ini pasti berkaitan dengan matahari-matahari lain di dalam galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Galaksi Milky Way atau Bima Sakti pasti tidak terpisah dari galaksi lain. Galaksi yang terdekat namanya galaksi Andromeda. Pasti berkaitan. Bumi ini, saudaraku, satu saudaraku, dari bagian surga. Nah, kalimat ini mungkin akan bingung. Bumi ini taman paradaisos, Firdaus. Ini artinya taman, park. Jadi Firdaus itu bukan nama sebuah taman, itu taman. Taman itu bukan nama sebuah tempat, itu tempat. Nah, namanya baru taman mini, taman safari, taman Sunda Kelapa, taman Suropati, taman Lawang gitu. Oke? Nah, Firdaus itu artinya taman. Bumi ini taman. Bumi ini taman. Bagian dari surga. Surga itu Samayim. Auranos. Samayim bahasa Ibraninya selalu jamak heavens. Heavens. Heavens ini atau Samayim ini menunjuk kepada semua tata surya, menunjuk semua galaksi-galaksi yang tidak terbatas. Dan bumi itu bagian dari heaven sebenarnya. Bumi itu bagian dari heavens. Nggak nangkep? Saya ulangi. Surga itu Samayim. Yim, jamak. Heavens ya. Heavens ini sebenarnya seluruh tata surya dan galaksi di jagat raya ini. Yang ketika Tuhan menciptakan dan berkata sungguh amat baik. Itu pasti bukan hanya menunjuk bumi. Karena bumi pasti bertalian dengan planet lain, bertalian dengan matahari, matahari bertalian dengan matahari-matahari yang lain di galaksi Bima Sakti, dan galaksi Bima Sakti pasti bertalian dengan galaksi-galaksi yang lain. Bumi ini bagian dari heaven sebenarnya. Ini taman Firdaus. Kalau Tuhan berkata hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus, itu artinya hari ini kau bersama dengan aku di taman. Di taman. Kalau tanya Firdaus di mana? Pak, Firdaus itu di mana, Pak? Ya, Firdaus mana dulu, taman mana dulu, karena banyak Firdaus. Firdaus itu artinya taman, saudaraku, ya, paradaisos. Nah, bumi ini adalah surga pertama bagi manusia. Nah, manusia jatuh dalam dosa, sehingga bumi rusak. Bumi mengalami degradasi, kemerosotan sampai nanti jadi lautan api. Kalau Anda tanya kepada saya di mana surga, saya tidak bisa menjawab. Karena bumi ini, maaf ya, debu dari sekian banyak planet di jagat raya. Anda tanya di mana surga, saya tidak bisa jawab. Tapi kalau Anda tanya di mana neraka, saya bisa jawab. Neraka itu di sini. Bumi yang akan jadi lautan api. Jadi limne topuros, the lake of fire. Nah, seandainya manusia tidak dalam dosa, bumi ini punya umur akan lebih panjang dan dinikmati maksimal, sempurna. Tidak ada global warming seperti ini, tidak akan ada. Walaupun fenomena alam tetap ada, iklim-iklim juga tetap ada di bumi ini. Manusia dengan kecerdasannya kalau tidak berbuat dosa, dia mampu mengelola alam. Gunung berapi pun akan dijadikan sarana untuk kemakmuran, untuk kesuburan tanah dan lain sebagainya. Anda jangan pikir kalau manusia tidak dalam dosa hanya tiong-tiong atau rilek-rilek. Kalau Tuhan berkata kuasai bumi taklukkanlah, itu ada perjuangan. Dan Anda saya ingatkan ya, matahari kita itu punya umur sekian miliar tahun. Kalau matahari misalnya jadi padam matahari kita hari ini, lalu bagaimana manusia? 3 miliar tahun ke depan manusia sudah mampu membuat pesawat
bisa menjangkau banyak planet yang tiada terhingga, saudaraku. Jangan-jangan manusia bisa mengatur tarik-menarik magnet di jagat raya sehingga planet pun diatur peredarannya. Jangan-jangan. Tapi terlalu berlebihan saya bicara itu. Walaupun buat saya yakin bisa. Karena manusia Allah, man of God itu manusia. Man of God. Itu manusia itu punya roh dari Allah. Dan tidak mau dibatasi kecerdasan dan kemampuannya. Nah, karena kejatuhannya bumi akan merosot, rusak. Tuhan akan menunjuk satu bumi lain. Di mana tempatnya? Tadi saya jawab apa? Tidak tahu. Kalau neraka jelas, ini akan di lautan api. Oke. Nah, ini buat saudara mungkin agak mengejutkan. Tapi kalau saudara ikuti terus, lama-lama tidak. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, memangnya bumi tidak ada ledakan-ledakan api di dalamnya? Mesti ada. Apa nggak ada fenomena alam? Mesti ada. Tanah subur itu karena vulkan, betul? Itu semua kan ada siklus kehidupan yang sempurna Tuhan buat. Bencana alam dong Pak? Tidak. Wah, hebat Tuhan itu luar biasa. Sekian ratus tahun, sekian ribu tahun manusia dalam kecerdasannya sudah bisa mengelola bumi dengan sangat sempurna. Mau ada tsunami 5 tahun ke depan, barangkali manusia sudah bisa tahu dengan kecerdasannya. Bagaimana mengelola gunung berapi untuk menjadi sarana kemakmuran, ada. Seandainya bumi ini nggak bisa ditempatin lagi karena jumlah manusianya banyak, itu manusia bisa memindahkan ke planet lain dan orang bisa saling mengasihi, saling mendukung, saling gotong royong dengan cinta yang tulus. Kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, itu baru surga yang benar. Jadi bukan semua tidur-tiduran, semua nggak ada masalah. Salah, ada perjuangan. Taklukkan bumi, kuasailah. Perjuangan nggak? Perjuangan. Oke. Ini bukan ngawur nih. Tentu lewat perenungan dan perjuangan berat untuk memikirkannya siang dan malam buat saya. Nah, manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Allah mempersiapkan bumi yang baru dan memilih orang-orang. Tuhan mempersiapkan orang-orang untuk menempati ini. Ini harus dipersiapkan. Ini harus dipersiapkan. Saya kasih pertanyaan, jangan dijawab ya. Ketika Allah menciptakan manusia pada mulanya, lalu setinggi 170 cm, lalu dihembus atau dari bayi ditiup. Nggak pernah mikir kan? Saya ulangi. Ketika Allah menciptakan manusia pertama 170 cm, ditiup hidup, atau dari bayi ditiup, dibesarkan lewat proses. Udah, saya nggak jawab itu karena akan menimbulkan masalah. Tapi saya ajak Anda berpikir, bukan tidak mungkin hal itu terjadi, ya? Oke. Saya ngomong itu maksudnya adalah untuk menunjukkan proses ini. Ini proses. Bagaimana manusia-manusia yang terpanggil mau menjadi terpilih selama 70 tahun menjadi manusia-manusia yang layak untuk menempati langit baru, bumi baru. Jadi, saudaraku sekalian, hidup kita di bumi selama 70 tahun ini masa pembibitan atau persemaian. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita setiap harinya itu mengandung pelajaran yang tiada nilai. Luar biasa. Jadi kalau saudara rekomitmennya hanya setiap tahun, nggak tahu jadi apa. Apalagi kalau cuma mencanangkan tahun depan ada tahun berkelimpahan, nggak jelas arahnya. Untuk apa hidup di dunia ini? Oke, supaya saudara tenggelam dulu di kebenaran yang saya tunjukkan, kita baca 1 Petrus pasal 1. Ini hidup yang penuh pengharapan, saudaraku. Oke, 1 persatu ayat 3. Sebelum dibaca saya mau bicara dulu. Seperti anak-anak hari ini yang dari kecil sudah sekolah, rajin jadi juara, masuk SMP sambil sekolah belajar piano, belajar biola, belajar vokal, belajar bahasa Inggris, kurs bahasa Mandarin lagi, bahasa Jepang lagi. Waktu SMA, wah bahasa Jepangnya udah bagus, Inggrisnya sudah bagus. Ini masa depan yang penuh harapan. Orang tua tidak perlu takut kalau anak udah bisa main piano, bisa nyanyi, bisa bahasa Inggris, rajin, tidak malu jualan atau dagang apa. Dia dilepas hidup. Ini masa depan yang penuh harapan. Saudara punya masa depan yang penuh harapan? Bagaimana tahu?
Nah kalau anak tadi mesti pinter bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dagang juga pinter, betul? Saudara, sudah jadi orang yang terpilih. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya, saudara. Sibuk dengan banyak target. Kita lupa, kita cuma 70 tahun di sini. Kasihan, saudara. Konyol kita. Kita konyol. Kita bersyukur loh kalau kita bisa mengerti kebenaran ini. Hidup penuh pengharapan itu jelas sekali di mata kita. Jelas sekali. Tuhan mau proses kita masuk sekolah kehidupan yang luar biasa ini. Ya, oke, dibaca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terus, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Loh, kok tadi Pak Eras bilang ini bumi ini bagian dari surga? Iya, surga yang dimaksud adalah di luar bumi ini, karena ini bukan rumahmu. The world is not your home. Udah bukan rumahmu, sudah bukan surga lagi, sudah tidak jadi paradeisos, sudah tidak jadi lagi taman. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak Ibu ya, yang dengar kalimat ini, saya ingatkan suatu hari nanti, saya pastikan ini, Tuhan Yesus kiranya memberikan ingatan ini. Saudara akan ingat gambar ini dan berkata, benar kata Erastus, satu hari saudara akan mengakui. Nah ketika Anda mengakui itu, kalau saudara bersama dengan Tuhan bersyukur. Tapi kalau tidak, Anda akan masuk kelompok orang yang menangis dengan ratap tangis dan kertak gigi. No hope. Tidak ada harapan. Nah oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau pemazmur mengatakan ajar kami Tuhan apa? Menghitung hari-hari kami. Tahu artinya menghitung? Bahasa Ibraninya limnot. Limnot. Yang artinya membagi menurut ukuran beratnya. To weigh out. Membagi menurut ukuran beratnya. Menurut ukuran beratnya. Limnot berarti mendaftarkan atau menyusun. Mendaftarkan atau menyusun, ya. Limnot berarti menjadikan resmi atau sah. Menjadikan resmi atau sah. Ini bukan saya karang, saya sudah lihat kamus. Limnot itu luar biasa. Saya tidak janjian dengan yang membuat kamus. Membagi menurut ukuran beratnya. Jadi setiap hari itu ada nilainya khusus. Setiap hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Biar kami memperhatikan nilai yang terdapat di setiap hari yang Engkau berikan. Kalau orang tidak menyukai perubahan, tidak punya target untuk meningkat, memiliki pikiran perasaan Kristus, ia tidak akan pernah bisa menemukan mutiara-mutiara dalam hidup kesehari-hariannya. Saudara, membagi menurut ukuran beratnya. Jadi begitu Anda bangun pagi, Anda syukuri untuk berkat baru yang Tuhan sediakan hari itu. Bagian mana yang Tuhan mau garap dalam hidup saudara. Pagi hari tadi jalan sangat lengang. Jadi mobil saya meluncur karena lampu hijau. Ternyata dari arah lain meluncur dengan cepat motor yang dia pikir tidak ada mobil. Itu kalau sekali kena dengan kecepatan setinggi itu 60 sampai 70 km atau 50 sampai 70, habis sudah. Orang Indonesia ini sekarang di Jakarta udah banyak buta warna sudah. Udah tahu itu merah loh, diterjang loh. Sekarang masih merah aja, itu motor mobil udah maju-maju sampai dari arah dimana
Mesti diberi kesempatan lewat, nggak bisa lewat karena dipenuhi oleh mobil dari arah lain. Bener-bener saya nggak ngerti itu. Shit, itu hampir. Lalu gimana reaksi kita? Setan, begitu? Pelajaran pertama hari itu. Tuhan pasti mengajarkan banyak hal lewat segala peristiwa. Orang-orang non-Kristen saja tidak akan perlu mengatakan setan. Ada orang-orang yang cukup sabar berkata, ya udah nggak apa-apa. Siapa tahu dia sedang mengejar waktu karena istrinya mau melahirkan, ya kan? Ya sudah, banyak hal yang terjadi. Jadi Tuhan itu mengajar kita melalui hal-hal sederhana. Hal-hal sederhana. Itu luar biasa. Semua kejadian yang terjadi. Nah, mendaftarkan atau menyusun. Jadi bangun pagi, saudara sudah mulai mendaftarkan bahwa hari itu adalah hari Tuhan, hari di mana kita sekolah, menjadikan resmi atau sah. Menarik saudara, pada waktu saya masih kecil, saya diingatkan Tuhan satu peristiwa. Waktu kecil itu kalau jam 7 pagi sampai jam 1 siang sekolah. Dulu sekolah sampai jam 1. Sekarang sampai jam 3. Mungkin karena pelajaran banyak atau supaya enggak pada tawuran. Jadi tawurannya mundur jam 3:30. Dulu jam 7 sampai jam 1. Itu irama kita tuh irama sekolah. Nah, keluarga kami itu keluarga yang memang semua anak-anaknya sekolah. Masih ingat tuh kalau sudah jam 6 gitu, gerubuk, gedebuk gitu kira-kira ya. Saya masih ingat sekali sementara lagu radio itu lagu anak-anak seperti di pucuk pohon cemara, masih begitu. Dulu kayaknya siaran di TV, di radio, TV baru hitam putih, itu pun banyak semutnya. Baru TVRI. Jadi pagi itu hampir selalu mendengarkan siaran radio anak-anak. Dikerasin sama orang tua lagu-lagu anak-anak. Masih terngiang. Kalau kita sakit, nggak masuk sekolah, jam 9-10 itu kita di rumah, kita jadi asing. Kenapa aku di sini? Terngiang itu. Selamat pagi Bu, gitu ya. Rasanya aku di tempat yang salah. Tangkap maksudnya? Jadi asing, di rumah sendiri pun asing. Karena jam-jam itu kita biasa tidak ada di rumah. Apa kalau rumah sudah sepi? Waduh, kita celoteh teman-teman itu rasanya masih terngiang gitu. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi merdeka, gitu. Rasanya terngiang. Kita di tempat yang salah ini. Kenapa? Karena sudah menjadikan hari itu resmi dan sah. Orang Kristen yang benar itu kalau satu hari nggak mendapat apa-apa, dia akan rasa asing. Lihat bahasa orang yang berjalan dengan Tuhan. Hari ini saya dapat firman. Waktu doa saya dapat pencerahan. Saya kira ikut Tuhan itu begini ya. Itu ngomongnya antar saudara seiman atau segrup itu. Bukan makan di sana enak, aduh babinya empuk. Padahal bahaya makan daging-daging. Aduh sate kambingnya empuk. Udah baginya nggak ada yang haram atau halal, semua halal. Saudara, kita harus menjadikan hari kita tuh resmi untuk belajar di sekolah kehidupan. Kalau setiap awal tahun saja berkata, aku berjanji, rata-rata nggak dipenuhi, betul nggak? Tapi kalau tiap hari aku berjanji nggak dipenuhi, dikejar oleh janjinya. Jangan tidak bikin janji. Anda bisa mengingkarinya, tapi nggak akan terus-menerus mengingkari. Anda akan dikejar oleh janji itu. Dan itu akan menstimulit, merangsang saudara mencintai perubahan, menyukai perubahan sebagai bukti cinta saudara kepada Tuhan. Nah, kalau kita, saudaraku, menghayati kebenaran ini, ya,
Maka kita memiliki filosofi hidup begini, Pak, Bu, perhatikan. Aku baru memulai sebuah kehidupan yang akan diakhiri pada satu titik yang namanya kematian. Dan itu setelah itu aku ditanam di taman Tuhan. Ini pembibitan. Nah, rata-rata orang kan berpikir begini, aku sudah memulai sebuah perjalanan dan akan mengakhiri sebuah titik yang namanya kematian, yang menyimpan berjuta misteri, mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Paham maksudnya? Ini salah. Mudah-mudahan, saudara, kalau soal keselamatan Anda jangan main gambling. Kalau soal mencari jodoh, menemukan teman hidup masih bisa gambling. Atik menolak, ada Ani. Ani menolak, ada Atun. Tetapi kalau sudah ditolak Tuhan, mau tinggal di mana? Nah, kalau kita jujur melihat diri sendiri, Anda termasuk bibit yang baik atau bibit yang buruk? Oh, semuanya tidak punya telinga. Coba kita ini bibit yang baik atau bibit yang buruk? Jujur coba. Sudah pantas nggak duduk di samping Tuhan? Oke, jadi bibit yang terima kasih. Kita harus terus berfilosofi begini, saudaraku sekalian. Aku baru memulai kehidupan, maka berjuang day by day itu sampai titik yang namanya kematian, dan itu awal di mana aku ditanam di taman Tuhan. Bukan begini ya. Aku sudah memulai, aku sudah melewati perjalanan panjang. Aku sudah menjalani hidup untuk mencapai titik namanya kematian yang menyimpan berjuta misteri. Mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Itu bahaya. Anda harus mulai sungguh-sungguh supaya Anda jadi bibit yang baik. Anda jadi bibit yang baik di sini. Saudara yakin bahwa saudara akan ditanam di langit baru, bumi baru, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini, amin. Ini yang Tuhan kehendaki. Saudara harus betul-betul memahami betapa berharganya menit demi menit, detik demi detik yang kita miliki. Kalau kita ke gereja seperti hari ini, kita itu bukan mau macam-macam, mau belajar. 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara, jujur yuk, kita itu sering tanpa sadar telah terbawa oleh arus hidup. Seolah-olah kita hanya punya hidup sekali di dunia ini, saudara. Seolah-olah tidak ada dunia lain. Sekarang justru sebaliknya, bahwa kita punya kemungkinan hidup tanpa batas, tiada batas. Jadi 70 tahun umur hidup kita ini hanya masa persiapan untuk masa yang tiada batas, kehidupan yang tiada batas di jagat raya yang sempurna ini. Saudara masih bersama saya? Jangan berpikir seolah-olah kita hanya punya satu kali kesempatan hidup dan satu-satunya kesenangan, satu-satunya kehidupan di bumi hari ini. Justru ini kehidupan sementara, masa pembibitan untuk kehidupan yang tiada batas nanti, saudara. Kalau berdasarkan pertimbangan manusia, saya sudah memeriksa bahasa aslinya. Kalau berdasarkan pikiran, kebiasaan manusia pada umumnya, aku sudah melawan binatang buas di Efesus. Melawan binatang buas di Efesus artinya apa? Mau menjadi terkenal dan hebat dan terhormat,
seperti gladiator. Di Efesus itu ada gym, tempat diadu antara binatang buas dan seorang gladiator, saudara. Kalau kita hidup cuma sekali, setelah itu mati, ya lebih baik aku mau juga jadi orang terkenal. Binatang buas di Efesus bisa menunjukkan kompetisi kehidupan. Banyak ya, tanpa sadar manusia dalam kompetisi. Mau menjadi lebih kaya, lebih hebat, ya lebih terhormat, begitu saudara-saudara. Nah, saya jangan salah ya memahami pernyataan saya ini. Bukan berarti kita tidak boleh terhormat, tidak boleh kaya ya. Ingat filosofinya, kita harus bersikap seolah-olah sama padahal berbeda. Jangan kelihatannya beda padahal sama. Kita sama, sekolah, kuliah, berkarir, cari nafkah, mengembangkan potensi, sama kelihatannya, tapi sebenarnya beda. Dan kelihatannya beda, kita rohani, waduh, kita anak Tuhan, dalamnya sama. Nah, kalau kita membaca Filipi pasal 3 ayat 10, saudara, lihat filosofi Paulus, prinsip hidupnya, saudara, sebagai orang yang hidup dalam pengharapan. Mari, Pak. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara perhatikan itu, mengenal Dia, sungguh Pak, mengenal Dia, terus dan kuasa kebangkitannya, terus dan persekutuan dalam penderitaannya. Kuasa kebangkitannya, mengalami Tuhan, kuasa kebangkitannya. Ini artinya, saudara tahu kuasa kebangkitannya. Dulu saya hanya memahami sebagai mengenal kuasa dari kebangkitan tersebut, mengalami Tuhan dari kuasa kebangkitannya. Sekarang saya memahami tambah maju lagi. Saya mengalami proses penebusan. Rohku dihidupkan. Rohku dihidupkan. Terus mengenal kuasa kebangkitannya. Terus apa lagi, Pak? Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Serupa dalam kematian. Artinya, saudara, kedagingan itu dimatikan. Melakukan kehendak Bapa. Ini yang kita mau contoh itu begini dari kehidupan Tuhan Yesus. Terus? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Oke. Akhirnya kebangkitan. Coba ulangi Pak kalimatnya, Pak. Mengenal Dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaan, benar tulis ya. Terus? Di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Oke. Persekutuan dalam kematiannya, persekutuan dalam penderitaan, serupa dalam kematian, sejajar. Saudaraku sekalian, mengenal Dia perlu perjalanan panjang. Nah, ini saudara kan mesti bertanya-tanya kepada saya, Pak, maksudnya apa sih, Pak? Roh yang dihidupkan ini. Nah, ini sudah sering saya jelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Itu ini ya saudara. Ingat ya saudara, gambar ini saudara. Ya, ini daging. Ini roh. Ini jiwa. Di mana ada pikiran, perasaan, dan kehendak, will. Oke, ada ini ya. Oke, roh ini dihidupkan. Kebangkitan Tuhan Yesus menebus kita. Roh yang tadi mati dihidupkan. Ingat dulu Adam dan Hawa jatuh oleh mata dan telinganya. Dia mendengar suara iblis, dia melihat buah, betul? Sekarang Tuhan mau memulihkan kita juga lewat mata dan telinga kita. Kita mendengar Injil, oke? Untuk merubah ini. Ini berubah menjadi satu unsur dengan roh, satu pikiran.
Ini berarti mampu melakukan kehendak Bapa, saudara. Nah, satu lagi ya, untuk merubah ini tidak gampang. Kadang-kadang hanya mendengar, melihat Injil belum. Maka Tuhan buat peristiwa hidup. Peristiwa-peristiwa hidup. Nah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan bagi orang. Ini dirubah lewat peristiwa. Sirkuit yang salah dalam pikiran kita dirubah lewat peristiwa-peristiwa hidup. Sebenarnya lewat masalah-masalah kecil kita sudah bisa berubah. Tapi kalau enggak, Tuhan kejutkan dengan masalah-masalah besar. Ada seorang bapak kalau marah mukul istri, ngelempar barang, ngelempar sesuatu walaupun tidak dikenakan, kayaknya disimpangkan, minta ampun galaknya. Saya percaya pria ini sudah sering mendengar firman dan peringatan Tuhan dari hal-hal kecil, tapi tidak mau dengar. Sampai akhirnya dia lumpuh, tidak bisa bergerak sama sekali, cuma tergeletak. Itu pun kalau marah luar biasa, masih huk. Nah, udah jadi huk deh kamu. Ada seorang pria nempeleng istrinya sering-sering sampai kupingnya bermasalah, agak budak telinga si wanita ini. Itu pria saya kenal. Kalau marah itu kata-katanya itu aduh, kampungan. Padahal dia ambil bagian di pelayanan gereja. Di gereja dia pelayan, dia bawa perjamuan kudus. Kalau marah itu begini, karena itu masih ada family. Gua bunuh lo, gitu bahasanya. Gua bunuh lo, gua tikam lo. Satu kali dia berpapasan mobil dengan orang, dia digebukin, rontok giginya rontok. Saya ngomong begini bukan nakut-nakutin bapak-bapak ya, saya mengancam. Kalau pakai cara halus nggak bisa, Tuhan pakai cara kasar. Aduh saudara, kalau Tuhan masih ingetin kita dengan cara halus, ayo kita sadar yuk. Amin. Jadi dengan mata telinga kita mendengar Injil supaya merubah ini, dan Roh Kudus menolong kita untuk mengerti Injilnya. Roh Kudus. Nanti peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, itu Roh Kudus akan tolong kita untuk mengerti bagian mana yang digarap dalam hidupmu. Bagian mana. Tapi kalau memang kita dasarnya tidak mau berubah, tidak menyukai perubahan, kita jadi bodoh. Kiranya firman ini memberkati kita sekalian. Amin.